Hai Taurus, salam rahayu untuk kita semuanya. Apa pengaruh gerhana matahari total yang terjadi tanggal 20 April 2023? Energi ini paling dirasakan untuk Taurus Sun dan Taurus Moon. Untuk bacaan general umumnya sudah saya post, silakan teman-teman tonton lebih dulu video itu, baru lanjut ke video bacaan zodiak Taurus ini. Energi ini bisa dirasakan menjelang gerhana matahari total dan 6 bulan pasca gerhana matahari total. Oke, Taurus, gerhana matahari total terjadi di Aries, di Aswini Nakshatras. Rules of Aswini adalah Ketu. Aries berada di house ke-12 Taurus, dan di house ke-12 pada saat gerhana ada Merkuri, Rahu, dan Uranus. Ketu berada di house ke-6 Taurus. Mars berada di house kedua, Jupiter dan Neptunus berada di house ke-12. Saturnus berada di house ke-10 dan Pluto berada di house ke-9. Gerhana matahari kali ini posisi Moon 5 derajat, Sun 5 derajat. Pada puncaknya pukul 11 menit 15 detik 15 waktu Indonesia bagian Barat. Derajat yang sama menunjukkan bahwa Indonesia menyaksikan fenomena gerhana matahari total pada periode April ini. Ketika gerhana terjadi, Jupiter sebagai Karakas dengan posisi 29 derajat ini menandakan posisi Jupiter transit dari Pisces ke Aries di tanggal 22 April 2023. Kemudian Merkuri 21 derajat, Mars 18 derajat, Venus 16 derajat, Saturnus 10 derajat. Bagi teman-teman yang berada di Mahadasya dan Dasya Jupiter, Nakshatras Aswini juga sangat terpengaruh oleh gerhana matahari kali ini. Oke, bagaimana pengaruh gerhana matahari total kali ini terhadap kehidupan dari Taurus? Gerhana matahari total terjadi di House of Moksha atau tempatnya pelepasan. House ini disebut juga House of Karma, yaitu house ke-12 Taurus. Impact-nya adalah di area keuangan, area batin, rutinitas, area profesi, pekerjaan, kehormatan, area rencana masa depan, dan area diri sendiri. Ada hal-hal yang selama ini terpendam di dalam perasaan Taurus, yang terpendam juga di dalam pikiran Taurus, yang mungkin tidak berani diungkapkan oleh Taurus kepada orang-orang yang bersangkutan, tetapi mungkin Taurus memiliki seorang teman atau siapa yang Taurus anggap bisa menerima rahasia atau ungkapan perasaannya ini. Ini bisa saja ada kaitannya dengan masalah keuangan, problem pengeluaran uang, problem di area pekerjaan, bisa saja ini antara dengan partner kerja, rekan bisnis, ataupun kemitraan, atau juga problem investasi untuk rencana bisnis atau rencana simpanan masa depan. Gerhana kali ini membawa energi pengungkapan segala rahasia-rahasia yang ditutup-tutupi. Dan ini impact-nya juga bisa saja dari eksternal. Mungkin selama ini ada seseorang yang mengungkap perasaan terpendam kepada Taurus. Pada periode ini Taurus akan melihat dan mendengar langsung dari seseorang itu. Kalaupun pada periode ini ada pengungkapan rahasia dari Taurus dan impact-nya ini buruk untuk Taurus, namun jangan khawatir karena Venus berada di house pertama Taurus. Lord dari Taurus, Venus, artinya Venus melindungi Taurus. Dengan masuknya juga Jupiter di hari ketiga setelah gerhana di tanggal 22, maka energi Jupiter juga akan memberikan energi positif kepada Taurus. Energi ini bisa saja dalam bentuk keberpihakan orang-orang yang melindungi Taurus, atau Taurus masih dipandang di posisi yang baik. Kebaikan-kebaikan Taurus masih dipandang, sehingga kalaupun ada hal-hal buruk yang terungkap, yang terkait dengan nama baik ataupun kehormatan Taurus, Taurus masih bisa mempertahankannya. Tapi prosesnya sedikit membingungkan dan mengejutkan. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang dibawa oleh energi gerhana. Mungkin Taurus harus melakukan perjalanan ke luar negeri atau keluar kota. Ada juga komunikasi pembicaraan akhir dari kontrak. Atau mungkin sebagian Taurus ada keputusan pemutusan hubungan kerja.
Ada juga sebagian Taurus memiliki keinginan untuk pindah pekerjaan atau pindah tempat tinggal karena isu-isu nama baik dan isu kehormatan dari rahasia atau hal-hal yang terungkap ini ya. Lord House ke-12 adalah Saturnus. Saturnus saat ini berada di House ke-10 Taurus. Bisa saja hal-hal ini sampai menyebar ke lingkungan pekerjaan atau lingkungan profesi. Sehingga Taurus juga harus menjaga nama baiknya atau posisi di lingkup pekerjaan ataupun karir Taurus. Merkuri akan retrograde di tanggal 21 April 2023, satu hari setelah gerhana. Kemudian selesai retrograde tanggal 15 Mei 2023, kemudian menetap dan transit ke Taurus sampai di Taurus tanggal 7 Juni 2023. Dengan retrogradenya Merkuri bersamaan dengan Sun dan Moon yang masih berada di house ke-12, Rahu, Uranus, dan masuk lagi Jupiter di house ke-12, rame banget nih ya dalam satu house. Mungkin akan bermasalah di area perjalanan ke luar negeri, bisa saja muncul permasalahan dokumen. Perhatikan Taurus apabila memang ada perencanaan menggunakan transportasi udara ataupun laut yang menggunakan dokumen-dokumen penting. Bisa saja nantinya kehilangan dokumen, atau kehilangan uang, atau kehilangan koper. Sebagian Taurus bisa saja ini akan membuat Taurus bermasalah dengan hukum, atau kalaupun Taurus tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, sepertinya ada masalah hukum yang harus diselesaikan terkait dengan perjanjian, dokumen-dokumen penting, atau surat-surat berharga dari aset. Peralihan sewa misalnya, atau penandatanganan kontrak sewa rumah. Karena ini situasi Taurus sepertinya sebagian Taurus ya, di saat yang sama Taurus harus meninggalkan rumah tetapi juga harus mencari orang lain yang bisa mengontrak rumah, atau satu sisi Taurus harus mencari rumah baru di tempat lain. Jadi situasi ini mengejutkan dan menyibukkan ya Taurus. Ada juga sebagian Taurus yang terpengaruh energi Merkuri retrograde ini harus melakukan perjalanan bolak-balik domestik ataupun internasional. Karena Mars di house kedua Taurus juga mengisyaratkan tentang adanya hal-hal yang harus diselesaikan terkait dengan aset, tempat tinggal, sehingga akan membutuhkan pengeluaran uang dan pembiayaan-pembiayaan baru. Mungkin juga nantinya ada kabar dari kampung halaman, ini terkait tentang aset harta yang dimiliki oleh Taurus. Ini juga bisa saja masalah pajak ya Taurus. Atau kalau memang Taurus berencana untuk menjual aset di kampung halaman, ini bisa saja terjadi negosiasi untuk pelepasan. Dan segala komunikasi, negosiasi, tawar-menawar, penyelesaian dokumen-dokumen, perjalanan bolak-balik, yang mana saja yang memungkinkan, ini periodenya selesainya setelah Merkuri masuk di Taurus di bulan Juni. Jadi periode penyelesaian ini lebih 1 bulan. Sebagian juga Taurus ada arahnya keluar dari kampung halaman. Misalnya harus berangkat ke luar kota atau ke luar negeri atau masuk asrama. Sehingga harus mempersiapkan dokumen-dokumen juga. Ada beberapa hal yang harus direvisi nantinya dan persetujuan akan didapat di bulan Juni. Ada juga situasi nantinya yang membuat Taurus membiarkan asetnya harus terbengkalai. Kalau memang harus seperti itu, ya nggak apa-apa Taurus, selesaikan dulu mana yang harus prioritas diselesaikan. Kesimpulannya, energi gerhana matahari kali ini membawa energi pelepasan, karma, atau moksha. Moksha artinya Taurus harus melepaskan hal-hal duniawi, baik itu harta, aset, ataupun uang, dan lebih memikirkan kepentingan, ketenangan batin, dan kenyamanan batin. Trikona dari house ke-12 adalah house ke-4 dan house ke-8. Maka gerhana matahari kali ini mengajak Taurus untuk tinggal di tempat yang lebih nyaman, untuk berada di posisi yang lebih aman, meskipun dengan beberapa pelepasan.
meskipun harus meninggalkan atau berangkat atau bergerak ke suatu tempat yang baru. Tujuannya adalah agar Taurus menemukan tempat yang lebih nyaman, pekerjaan yang lebih nyaman, dan ketenangan keluarga yang lebih nyaman. Oke Taurus, tetap semangat dan optimis. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.